Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 57, Victoria menyetujui lamaran. Jika makanan yang disajikan di restoran mengakibatkan keracunan makanan yang fatal, bisnis restoran tersebut pasti akan mengalami dampak yang besar. Berita tentang hal itu menyebar seperti api, terutama karena lebih dari 100 orang dikirim ke rumah sakit secara bersamaan. Bahasa Indonesia. Reputasi Sunni Restaurant benar-benar tercoreng. Dalam waktu singkat, restoran itu kehilangan semua pelanggannya, dan upaya Zak untuk menggunakan hubungan masyarakat untuk mempromosikan restorannya menjadi sia-sia. Sunni Restaurant adalah restoran Zak yang paling populer di Orlando. Sekarang setelah hancur, restoran yang tersisa akan lebih mudah ditangani. Awalnya Jordan tidak bermaksud menggunakan cara curang seperti itu dan hanya ingin berurusan dengan Zak melalui cara yang sah. Misalnya, ia dapat menyewa penyanyi terkenal untuk bernyanyi di restorannya setiap hari dan mengganti kepala koki Cloud Cafeteria dengan koki kelas dunia. Dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu, dan dia akan mampu mengalahkan Zak bahkan jika dia harus menanggung kerugian finansial. Akan tetapi, karena Zak memilih untuk memprovokasi Jordan terlebih dahulu, hanya dia sendiri yang harus disalahkan. Pada saat ini, Jordan tidak diragukan lagi telah menjadi raja teratas industri restoran di Orlando. Setelah itu, Jordan menggait beberapa selebriti lagi dan membuka beberapa bar dan klub karaoke di Orlando untuk menendang raja klub malam itu, yang juga bersumpah untuk menghancurkan penghidupannya di kota itu, keluar dari industri hiburan bersama. Tak lama kemudian, setengah bulan telah berlalu. Keluarga Camden sedang makan malam di Villa Diana. Sambil makan, Sylvie berkata, "Kalian sudah dengar. Goldmine Karaoke Bar kabur dari kota tadi malam. Restoran Zak, Sunni Restaurant, juga sudah dijual ke orang lain." Setengah bulan yang lalu, mereka semua adalah tokoh Orlando yang bermartabat dan berkuasa, tetapi sekarang mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Sungguh tidak terduga. Elle minum sesendok sup dan berkata, mereka mungkin telah menyinggung beberapa orang penting. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak restoran, bar karaoke, dan klub baru yang bermunculan dalam 2 minggu terakhir? Herman meletakkan garpu dan pisaunya dan mendengus dingin. Zak Smith bahkan meminjam uang dariku 2 hari yang lalu, mengklaim bahwa Jordan Stelle telah membalas dendam padanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia telah mencoba membantu kita. Mengerikan. Jordan Stelle hanyalah seorang pengawal. Bagaimana dia bisa cukup mampu untuk membalas dendam terhadap Zak? Benedict mengangguk dan menimpali, Herman benar. Jika Jordan benar-benar ingin membalas dendam, dia pasti sudah melakukannya pada kita terlebih dahulu. Dari sudut pandangku, itu hanya alasan Zak Smith untuk meminjam uang. Diana mengerutkan kening dan tetap diam sambil merenungkan masalah itu. Dia bertanya-tanya apakah Jordan benar-benar orang yang telah menyebabkan kehebohan di kota baru-baru ini. Tetapi setelah berpikir lama, dia tetap tidak mendapat jawaban. Diana menatap Hailey yang sedang melamun, dan bertanya, Hailey, apa yang sedang kamu pikirkan? Hailey terus linglung sambil minum sup, dan dia baru tersadar ketika Sylvie menyenggolnya dengan sikunya. Elle terkekeh dan berkata, Hailey pasti sedang memikirkan lamaran Tyler, ya. Dalam 2 minggu terakhir, Tyler telah melamar Hailey 9 kali, tetapi Hailey belum mengiyakannya. Selama 2 minggu terakhir, Jordan telah mendominasi industri bisnis Orlando dan mengambil alih beberapa industri untuk menghancurkan penghidupan orang-orang yang menentangnya selama pesta ulang tahun Diana saat itu. Sementara itu, Tyler juga berulang kali melamar Hailey. Setelah lamaran di Cloud Cafeteria, dia melamar lagi di restoran dan kafe lain. Setiap kali, dia akan menyiapkan hadiah yang nilainya paling sedikit beberapa ratus ribu. Diana berkata kepada Hailey, Tyler adalah anak yang baik. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan dia juga sangat mencintaimu. Ayah Tyler meneleponku untuk mengatakan bahwa kamu membuat keluarga Collins merasa malu karena terus-menerus menolak Tyler. Bagaimanapun, keluarga Collins lebih tinggi derajatnya daripada keluarga Camden dalam hal status dan kekuasaan. Terlepas dari betapa cantiknya Hailey, dia tetaplah seorang janda. Keluarga Collins merasa jijik dengan perilaku Hailey yang merendahkan dan menyendiri. Hailey mengangguk dan berkata, aku akan berkata ya saat dia melamarku untuk ke-10 kalinya di konser sang superstar besok. Diana akhirnya tersenyum, dan berseru, haha, hebat, keluarga Camden akan mengadakan acara yang menggembirakan lagi. Ayo, mari kita bersulang terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat menikah kepada Hailey. Semua orang mengisi gelas mereka dengan anggur dan bahkan Herman, yang selalu menentang Hailey, berdiri untuk memberinya restunya. Hailey, Tyler lebih kompeten daripada Jordan. Kalau kamu menikah dengannya di masa depan, jangan lupa bagikan keuntungan bisnismu dengan kami, kalau ada. Sylvie menjawab atas nama Hailey, itu tidak perlu dikatakan lagi, kita ini keluarga, kan, Benedict. Sylvie menyeringai lebar dan memukulkan tangannya ke tubuh Benedict dengan lembut.
Namun, Benedict sama sekali tidak tersenyum. Seolah-olah pernikahan putrinya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Benedict mengangkat gelasnya dengan agak enggan dan berkata dengan acuh tak acuh, dia memang lebih baik daripada Jordan Stele yang tidak berguna itu, setidaknya dalam hal penampilan. Semua orang mengangkat gelas mereka dan memberikan restu kepada Hailey. Namun, Drew tiba-tiba berdiri dan berkata, perutku sakit. Kalian lanjutkan saja. Anak ini, Diana menggelengkan kepalanya. Sebagian besar luka yang dialami Drew telah sembuh. Namun, Diana memiliki firasat bahwa Drew berbeda dari sebelumnya, terutama saat membicarakan topik yang berkaitan dengan Hailey dan Jordan. Drew menuju kamar mandi, namun alih-alih buang air, ia malah menelepon seseorang. Dia menelepon Jordan. Kejadian di tempat parkir bawah tanah beberapa hari lalu, di mana bahkan Pablo berlutut di hadapan Jordan, telah meyakinkan Drew bahwa Jordan kemungkinan akan menjadi bos yang menakutkan bahkan jika dia bukan presiden S Corporation. Oleh karena itu, Drew membelot dan ingin menjalin hubungan baik dengan Jordan. Halo, Jordan menjawab telepon. Drew berkata, Jordan, saat makan malam, Hailey berkata bahwa dia akan berkata ya kepada Tyler Collins saat dia melamarnya di konser bintang besok. Apa kau ingin aku meyakinkan nenek untuk melarang Hailey berkata iya? Drew tahu bahwa Jordan masih mencintai Hailey. Bagaimanapun, dia telah menikahinya selama 3 tahun dan telah berusaha keras, tetapi usahanya sia-sia. Siapapun akan marah jika mereka berada di posisinya. Jika Jordan ingin menghentikan Hailey dan Tyler menikah, Drew dapat membantunya. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, jangan hentikan dia. Biarkan saja dia bilang iya. Drew berkata, Jordan, kenapa kau biarkan si brengsek Tyler itu mendapatkan apa yang diinginkannya? Dengan kemampuanmu, kau bisa membunuhnya dengan mudah. Baik dia maupun aku telah menyinggungmu, dan kau memukulku dengan sangat keras, tetapi kau membiarkannya lolos. Itu tidak adil bagiku. Jordan tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tyler akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih buruk darimu. Tentu saja, Jordan akan membalas dendam pada Tyler, tetapi tidak semudah mematahkan anggota tubuhnya. Tyler dan Hailey telah menyakiti Jordan secara emosional, maka Jordan akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Jordan ingin Hailey menikahi Tyler terlebih dahulu sebelum menyesali keputusannya. Itu akan menjadi bentuk balas dendam yang paling kejam. Drew berkata, tenang saja, Jordan, aku mengawasi Hailey, dan aku juga berbohong padanya bahwa nenek tidak ingin dia tinggal bersama Tyler sebelum mereka menikah. Selama beberapa hari terakhir, Hailey pulang ke rumah pada malam hari, dan dia hanya pergi ke tempat umum pada siang hari. Mereka tidak melakukan apapun. Setelah terdiam sejenak, Jordan berkata, sekalipun mereka melakukan sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Drew terkekeh. Kita berdua laki-laki, aku mengerti. Kau mungkin bersikeras tidak peduli, tetapi kau pasti berharap mereka tidak melakukan perbuatan itu. Jordan tertawa dan berkata, Drew, aku tidak menyangka kamu akan menjadi lebih filosofis. Kamu telah membuat kemajuan. Drew berkata, apa yang akan saya katakan selanjutnya bahkan lebih filosofis. Jordan bertanya, oh, apakah kamu begitu percaya diri? Silakan saja. Drew berkata, nikahi adikku. Dia akan menjadi istri yang baik. Nenek bilang dia punya pinggul yang bagus untuk melahirkan. Jordan membentak, enyahlah.